Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi pada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis explant pada 6 genotip tebu dengan bahasa Latinnya Saccharum officinarum. Konsep pada jurnal yang kedua ini yaitu terdiri dari abstrak pendahuluan bahan dan metode, hasil pembahasan, dan serta kesimpulan. Abstrak di sini kita akan menjelaskan tebu atau Saccharum officinarum atau L umumnya diperbanyak secara vegetatif dengan menggunakan stek batang. Perbanyakan tanaman dapat dimanfaatkan teknik kultur jaringan karena memiliki keunggulan di antaranya. Waktu perbanyakan lebih cepat dari metode konvensional, tidak memerlukan tanaman induk dan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Pada jurnal kedua ini juga dengan tujuan menentukan jenis explant yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro 6 genotip tebu. Yang berikut adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini tebu atau Saccharum officinarum L merupakan salah satu tanaman budidaya penting di Indonesia. Selain menjadi tanaman utama penghasil gula, tebu memiliki manfaat lain sebagai bahan energi terbarukan kertas dan pakan ternak. Subkultur merupakan proses pindah tanam explant ke media baru untuk dapatkan bibit yang banyak dalam periode waktu tertentu. Yang berikut adalah bahan dan metode. Penelitian ini dilaksanakan mulai Mei 2015 hingga Juni 2016 di Laboratorium Kultur Jaringan, Kelompok Penelitian Biologi Sel dan Jaringan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor. Bahan tanaman yang digunakan adalah pucuk tebu berukuran 1,0 sampai 1,5 cm yang akan diperoleh dari tanaman yang dirawat di rumah kaca. Bahan yang digunakan adalah bahan tanaman tebu yang digunakan adalah 6 genotip yang berasal dari tipe lokasi, genotip dan lokasi asal tebu yang digunakan adalah PS865 dan GMP3 dari kebun percobaan. Yang berikut adalah rancangan penelitian ini atau analisis data percobaan disusun menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktor yaitu genotip tebu dan jenis explant. Perlokuan diulang sebanyak 3 kali, 1 botol per ulangan, dan tiap ulangan atau botol terdiri dari 3 explant sebagai faktor pertama. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini adalah hasil analisis seragam menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara genotip dan jenis explant kecuali terdapat presentasi daya tubuh explant pada subkultur ke-6 genotip berpengaruh. Yang berikut adalah daya regenerasi tunas. Kita lihat pada gambar di bawah ini daya hidup explant. Presentasi explant yang tinggi hingga subkultur 9 menunjukkan bahwa explant di sini memiliki daya hidup yang tinggi sampai subkultur ke-9 dengan metode perbanyakan yang digunakan. Jenis explant tidak berpengaruh nyata terhadap daya hidup explant pada ketiga taraf subkultur tersebut. Daya hidup explant berdasarkan jenis explant pada kultur ke-9 lebih rendah dibandingkan dengan subkultur ke-3 dan 6, akan tetapi presentasinya masih tinggi yang lebih dari 90%. Matinya explant tebu diperbanyak disebabkan oleh oksidasi senyawa polifenol.
Yang berikut adalah pertambahan tunas in vitro per expand. Tunas in vitro tubuh masih aktif bergenerasi bermultiplikasi. Pertumbuhan tunas in vitro tubuh genotifnya PS862 dengan jenis explant 3 tunas pada subkultur dan ketiga subkultur ke-6 dan subkultur ke-9. Yang berikut adalah pada jurnal ketiga. Jurnal ketiga yaitu dengan judul Induksi Kalus dan Optimasi Regenerasi 4 varietas padi melalui kultur in vitro ragam pada Raga Padmi Purnaminingsih, dengan konsepnya yaitu terdiri dari abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, yang berikut adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini kita akan menjelaskan pengertian dari padi atau Oryza sativa dengan nama latinnya yaitu Oryza sativa. Nah, padi atau Oryza sativa di sini merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia, terutama Asia. Selain di Indonesia, beras masih dipandang sebagai produk kunci bagi kestabilan perekonomian dan politik. Yang berikut adalah metode dan efisien dalam mengklon gen. Untuk menghasilkan tanaman transgenik, ada beberapa faktor yang berperan, yaitu yang pertama metode yang efisien dalam mengklogen, yang kedua ketersediaan konstruksi gen-gen baru, yang ketiga sistem vektor efisien serta promotor yang spesifik, yang keempat teknik transformasi, yang kelima sistem regenerasi tanaman. Nah, ini adalah transgenik. Ada beberapa faktor dari transgenik, yaitu dari kelimanya, yaitu yang pertama itu metode dan efisien. Nah, dari kelimanya itu termasuk faktor transgenik pada padi. Yang berikut adalah bahan dan metode. Bahan dan metode di sini penelitian dilakukan di laboratorium kultur jaringan, Kelti Biologi Sel dan Jaringan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dari September 2003 sampai dengan Februari 2004. Nah, rancangan yang digunakan adalah faktorial dan rancangan lingkungan acak lengkap dengan 20 ulangan. Peubah yang diamati adalah presentase pembentukan kalus, ukuran diameter kalus, struktur kalus, presentasi kalus yang dapat berpengaruh, yang bergenerasi, daya multiplikasi tunas, jumlah akar, serta visual biakan. Penelitian ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama itu induksi kalus, yang keduanya itu regenerasi kalus menjadi planet, yang ketiga multiplikasi tunas dan pembentukan planet, yang keempat adalah aklimatisasi planet. Nah, kegiatan yang pertama yaitu induksi kalus. Induksi kalus pada kegiatan pertama digunakan 5 formulasi media dengan tujuan memperoleh kalus yang bersifat embriogenik, yaitu kalus yang mudah diregenerasi menjadi planet. Yang kedua itu regenerasi kalus menjadi planet. Kegiatan kedua bertujuan untuk meregenerasikan kalus yang diperoleh sehingga menjadi planet. Kalus yang digunakan adalah kalus yang dihasil dari media induksi kalus terbaik. Formula medianya yaitu 1
ms tambah Ba 3 mg. Yang berikut selanjutnya, biarkan tanaman pada media regenerasi terbaik selama 2 bulan masa inkubasi untuk melihat daya multiplikasi. Untuk menginduksi pembentukan akar digunakan media MS. Yang berikut hasil dan pembahasan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara varietas dengan formulasi media yang digunakan dalam menginduksi pembentukan kalus dan diameter kalus, sedangkan interaksinya tidak berbeda nyata. Yang berikut adalah pembentukan kalus padi dan beberapa formula media. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu pembentukan kalus pada beberapa formula media. Subkultur dari beberapa bagian varietas yang berbeda-beda. Nah, pada gambar ini tergantung pada formula yang digunakan. Biasanya struktur kalus menggambarkan daya regenerasi pembentukan tunas dan akar. Kalus ini berbentuk globular atau dolu-dolu dan berwarna bening, berwarna hijau, mempunyai kemampuan lebih tinggi untuk membentuk tunas daripada kalus yang bersifat kompak. Yang berikut adalah multiplikasi tunas dan perakaran. Nah, tunas yang dihasilkan selanjutnya dipindahkan pada media regenerasi terbaik untuk melihat daya multiplikasi dari kalus tersebut. Aklimatisasi planet di rumah kaca. Setelah diperoleh biakan yang berakar, selanjutnya dilakukan pemindahan biakan dari botol kultur ke rumah kaca. Tujuan dari proses aklimatisasi adalah untuk mendapatkan tanaman hasil kultur jaringan dengan lingkungan tumbuh yang baru. Yang berikut adalah kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut. Kesimpulan yang pertama, penelitian ini mengawali perbanyakan massal. Yang kedua, interaksi antara genotif dan jenis explant tidak berpengaruh nyata kecuali terdapat daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6. Yang ketiga, formulasi media terbaik untuk menginduksi pembentukan kalus. Inilah hasil presentasi. Sekian dan terima kasih.